Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 317 Pembantaian yang meluas. Asteris ledakan dentuman-dentuman gelombang-gelombang asteris. Pegunungan Azure Dragon, di dalam sekolah Azure Dragon. Api pertempuran tak pernah padam dan ledakan terdengar di mana-mana. Dalam radius 100 mil, burung dan binatang buas ketakutan. Di luar pegunungan naga biru, orang juga dapat melihat dengan jelas asap tebal mengepul ke langit dan mereka dapat merasakan sedikit getaran bumi di bawah kaki mereka, seolah-olah terjadi gempa bumi. Situasi itu mengejutkan para penguasa dan warga di sekitar sekolah naga biru. Tak peduli apakah itu para pembudidaya atau rakyat jelata, saat mereka melihat ke pegunungan kuno yang diselimuti asap, mereka terus mendesah. Ah, sekolah yang sudah berdiri selama 1000 tahun hancur begitu saja. Di masa depan, sepertinya anak cucu saya akan bergantung pada sekolah lain untuk berkultivasi. Ini masalah yang tidak bisa dihindari. Siapa yang menyuruh sekolah naga biru menyinggung sekolah Lingyun, kan? Mereka harus membayar kejahatan mereka, jadi kita hanya bisa berharap bahwa kobaran api pertempuran ini tidak akan mempengaruhi kita, orang-orang yang tidak bersalah. Pada saat itu, wajah orang-orang menunjukkan berbagai emosi. Ada yang merasa kasihan, ada yang merasa menyesal, ada yang merasa khawatir bahwa pertempuran itu juga akan memengaruhi diri mereka sendiri, tetapi yang harus diakui adalah bahwa di masa depan, tidak akan ada lagi sekolah naga biru di pegunungan naga biru. Jika anak-anak muda di daerah itu ingin berlatih bela diri, mereka hanya bisa menempuh jalan yang lebih panjang untuk pergi ke sekolah lain. Bagi mereka, itu benar-benar kerugian besar. Pada saat itu, di dalam sekolah naga biru, orang-orang dari sekolah Lingyun dan rumah Pangeran Qilin menghancurkan semua yang ada di sekolah naga biru sesuka hati mereka karena hampir semua orang di sekolah naga biru telah pergi. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang melakukan tindakan tidak jujur, sehingga sekolah naga biru bagaikan kota kosong. Di mana ada niat untuk bertarung hidup dan mati. Dia hanya mempermainkan mereka, dan mereka pun tertipu. Jadi, tidak peduli apakah itu orang-orang dari sekolah Lingyun atau orang-orang dari istana Pangeran Qilin, mereka sangat marah. Hanya kehancuran liar yang bisa melampiaskan kemarahan di hati mereka saat ini. Terutama Lin Moli yang putranya dibunuh oleh Chu Feng. Seolah-olah dia menjadi marah, dan dengan kekuatan alam surga, dia berkeliling di zona inti sekolah naga biru dan menyebabkan kekacauan sendiri. Bangunan-bangunan yang indah itu tidak lagi sama setelah dia menyerang mereka, tetapi dia masih mengamuk. Kami tertipu. Kami tertipu oleh bocah nakal Chu Feng. Awalnya, dia tidak pernah berencana untuk melawan kami dengan nyawanya, tetapi kami mempercayainya. Heh. Yan Yangtian berdiri di udara sambil melihat orang-orang yang menghancurkan dengan segala yang mereka miliki. Namun, senyum pahit tersungging di sudut mulutnya dan wajahnya tampak sangat muram. Dia tidak begitu murung karena dia tertipu. Itu karena hari ini, akar bencana besar terkubur, penyakit tersembunyi yang tidak mungkin disembuhkan. Itulah sebabnya dia begitu murung. Dia tahu bahwa Chu Feng masih akan kembali, tetapi ketika Chu Feng muncul kembali di depannya, orang yang akan mati pastilah dirinya sendiri. Ah, gelombang. Tiba-tiba, Yan Yangtian melolong dengan keras. Suara yang menusuk telinga itu mengguncang udara hingga bergetar, dan bahkan para murid sekolah Lingyun dan para pengawal istana Pangeran Qilin merasa kesulitan untuk menahannya. Mereka tidak dapat menahan diri untuk menutup telinga mereka dan berguling-guling di tanah dengan kesakitan. Baru setelah sekian lama dia berhenti melolong. Namun, dirinya yang sekarang seperti Lin Moli. Wajahnya dipenuhi amarah, lalu seluruh tubuhnya seperti anak panah yang lepas dari busurnya saat dia melesat ke sekolah naga biru dan mulai menghancurkan semua yang ada di sekolah naga biru tanpa kendali untuk menenangkan emosinya yang gelisah. Pada saat yang sama, di dalam aula utama sekolah Lingyun, mayat-mayat bertumpuk membentuk gunung dan darah mengalir membentuk sungai. Chu Feng masih duduk di atas panggung tinggi. Tidak ada setetes darah pun yang menodai jubahnya dan saat dia duduk di atas tubuh pelindung, dia tersenyum sambil melihat segala sesuatu di bawah. Chu Feng sendiri telah membunuh puluhan ribu orang. Ada yang sudah tua, ada yang setengah baya, dan ada yang seumuran dengan Chu Feng. Mereka semua memiliki bakat bela diri yang sangat hebat dan mereka adalah elit yang memiliki potensi yang sangat kuat. Namun saat ini, mereka semua mati di tangan Chu Feng, namun wajah Chu Feng tidak berubah sedikit pun karena kematian mereka. Ini masalah posisi. Ini tidak ada hubungannya dengan moralitas, hanya dendam. Di medan perang, seorang prajurit yang berbelas kasihan terhadap musuh bukanlah prajurit yang baik. Chu Feng bukanlah seorang prajurit, tetapi di tempat ini adalah medan perangnya. Orang-orang dari sekolah Lingyun adalah musuh Chu Feng, jadi Chu Feng tidak akan memiliki belas kasihan terhadap musuh-musuhnya. Dia tidak akan menyalahkan dirinya sendiri sedikit pun dengan membunuh mereka, karena dalam hati Chu Feng, musuh-musuhnya pantas mati. Asteris Ham tiba-tiba, dengan pikiran Chu Feng, sejumlah besar kekuatan formasi roh mulai keluar dari tubuhnya. Mengikuti perintah Chu Feng, sejumlah besar simbol aneh terbentuk.
Dengan pola khusus, mereka mulai berkeliaran di lautan mayat. Itu adalah formasi roh yang sangat besar. Dengan metode secepat kilat dan setelah meletakkan formasi roh lainnya, Chu Feng menyingkirkan formasi roh yang menyegel aula utama, melompat turun dari panggung tinggi, perlahan-lahan berjalan ke arah luar aula, dan berkata pelan, meskipun kita adalah musuh, kali ini, aku akan memberikan kalian semua pemakaman yang bermartabat. Asterisk Hu gelombang asterisk. Tepat saat Chu Feng keluar dari aula utama, formasi roh mulai aktif. Api yang membumbung tinggi ke langit menyembur keluar dari formasi dan dengan cepat membakar mayat-mayat dan membakar seluruh istana. Lihat, aula utama terbakar. Apa yang terjadi? Ini tidak baik. Cepat padamkan apinya. Melihat istana paling suci itu terbakar oleh kobaran api, banyak tetua dan murid sekolah Ling Yun langsung panik. Mereka buru-buru berlari menuju aula utama, dan mereka bahkan membunyikan lonceng besar karena ingin memadamkan api. Namun, mereka tidak tahu bahwa ada iblis yang haus darah sedang menggenggam sabit dewa kematian yang tak berbentuk sambil menunggu kedatangan mereka. Kali ini, Chu Feng benar-benar bersiap untuk pembantaian besar-besaran. Sekolah Ling Yun sangat besar, dan kemampuan Chu Feng sendiri terbatas. Jadi, Chu Feng mengarahkan semua targetnya pada murid inti dan tetua inti sekolah Ling Yun. Yang ingin dibunuhnya adalah para elit sekolah Ling Yun, tetapi meskipun begitu, Chu Feng tidak dapat membunuh mereka semua. Karena ia tidak dapat membunuh mereka semua, Chu Feng memilih kehancuran. Ia mulai menghancurkan tempat yang paling suci dan paling penting di sekolah Ling Yun. Ia menghancurkan istana-istana yang mewah dan mempesona, membakar teknik-teknik misterius dan keterampilan bela diri, dan setelah sehari semalam penuh, ia menjungkirbalikkan sekolah Ling Yun, lalu ia dengan angkuh pergi kapanpun ia mau. Kemudian setelah 2 hari berikutnya, beberapa ratus elang berkepala putih besar dari timur sekolah Ling Yun muncul. Mereka adalah elit sekolah Ling Yun, dan setelah mereka dipimpin oleh Yan Yang Tian dan menghancurkan sekolah naga biru, mereka kembali dengan kemenangan. Pada saat itu, Yan Yang Tian tidak terbang. Sendirian, ia duduk di elang berkepala putih di depan. Ia tidak berbicara apapun sementara matanya terpejam untuk beristirahat. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Di sisi lain, para tetua dan murid semuanya memiliki wajah gembira dan mereka mulai mengumumkan pencapaian mereka. Tetapi harus dikatakan bahwa sekolah naga biru ini cukup besar. Orang tidak akan pernah berpikir bahwa ini adalah sekolah kelas 2 sebelumnya. Memangnya kenapa kalau besar? Apa kita belum meratakannya tanpa menyisakan sehelai bulu pun? Benar sekali. Mereka yang menyinggung sekolah Ling Yunku di Provinsi Azure hanya akan berakhir seperti ini. Chu Feng itu sangat kurang ajar, tapi kali ini, bukankah dia baru saja melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya? Aku bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Beberapa murid inti muda dengan bangga membual. Adapun para penatua, meskipun tidak seterbuka para murid, setelah mendengar mereka berbicara tentang hal itu, wajah mereka juga dipenuhi dengan senyum bangga. Karena setelah masalah itu menyebar, paling tidak posisi aliran Ling Yun sebagai penguasa Provinsi Azure akan stabil dan semua orang akan tahu hasil apa yang akan mereka dapatkan jika mereka menentang aliran Ling Yun. Lihat, apa itu? Namun tepat pada saat itu, seorang murid dengan mata tajam tiba-tiba berdiri. Dia menunjuk ke arah sekolah Ling Yun dan berteriak dengan sangat cemas. Apa yang membuat keributan besar seperti itu? Ya Tuhan, ini. Ketika orang lain melihatnya juga dan bereaksi, wajah mereka juga berubah drastis dan mereka sangat terkejut karena mereka tampak sangat ketakutan. Setelah Yan Yang Tian membuka matanya, pupil matanya pun tiba-tiba mengecil. Pada sikapnya yang awalnya tenang, kegelisahan muncul. Tanpa berkata apa-apa, ia terbang ke udara dan setelah meninggalkan elang berkepala putih, ia dengan cepat terbang menuju sekolah Ling Yun. Pada saat yang sama, orang lain mengendalikan elang kepala putih di bawah mereka dengan semua yang mereka miliki dan bergegas menuju sekolah Ling Yun dengan kecepatan tercepat mereka. Pada saat itu juga, hati mereka dipenuhi dengan kegelisahan. Meskipun mereka belum melihat semuanya dengan jelas, mereka sudah tahu bahwa sekolah Ling Yun yang mereka banggakan diserang oleh seseorang.